Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam buat yang nonton. Perkenalkan, saya Faisa Ahnaf. Hari ini kita belajar bareng ya untuk materinya yaitu miologi pada ekstremitas superior. Nah, kita lihat dulu, ini langsung ke atlas aja ya. Untuk di ekstremitas superior, ini terdiri dari otot pada bagian bahu, lengan atas, lengan bawah, dan juga tangan. Nih. Yang pertama, kita akan bahas otot pada bagian bahu terlebih dahulu ya. Untuk otot pada bagian bahu, yang pertama di sini ada musculus deltoideus nih. Untuk musculus deltoideus nih. Untuk musculus deltoideus, dia ini berasal, untuk oligonya, dia itu berasal dari 3 bagian, yaitu dari pars clavicula, sepertiga lateral clavicula, pars acromialis, yaitu dari acromion scapula, dan juga pars spinalis, dari spina scapula. Untuk insersionya, dia ini menempel pada tuberositas deltoidea di humerus. Nah, untuk fungsinya, dia ini otot utama untuk abduksi bahu, terus juga membantu fleksi, ekstensi, dan juga rotasi. Selanjutnya kita ke otot, yaitu ada namanya pectoralis major nih. Untuk pectoralis major, dia ini ada di depan. Ini ototnya lumayan besar ya. Untuk pectoralis major ini, dia ini terdiri dari 3 bagian oligonya, yaitu ada di pars clavicula, yaitu setengah medial clavicula, ada pars sternocostallis, yaitu di sternum dan cartilago costae 1-6, yang terakhir ada di pars abdominalis, yaitu aponerosis musculus obliquus externus nih di sini. Untuk insersionya, dia ini serabut ototnya berkonvergensi dan nempel pada crista tuberculi majoris humeri ini di sini. Dan untuk fungsinya, dia ini berperan dalam adduksi, fleksi, rotasi ke dalam sendi bahu. Nih. Lanjut kita ke pectoralis minor. Tadi kan mayor, sekarang yang minor. Untuk pectoralis minor ini, lanjut untuk pectoralis minor ini, dia ini oligonya dari tulang iga ketiga dan keempat sehingga kelima, lalu dekat dengan cartilago costae dan nempel pada processus coracoideus di scapula. Untuk fungsinya, dia menarik scapula ke bawah dan ke depan, lalu membantu pernapasan saat inspirasi. Lalu di sini ada musculus subclavia. Nah, untuk musculus subclavia ini, dia berasal dari tulang iga pertama di bagian superior dekat dengan cartilago costa. Lalu untuk insersionya, dia ada bagian bawah clavicula, tepatnya di musculus subclavii. Untuk fungsinya, dia menstabilkan clavicula pada sendi sternoclavicularis untuk melindungi pembuluh darah di bawahnya. Lalu selanjutnya di sini ada musculus serratus anterior. Untuk musculus serratus anterior ini, dia ini ada dari untuk oligonya, dia ada dari permukaan lateral iga 1 sampai 9, yaitu misal costae 1 sampai costae 9. Untuk insersionya, dia menempel di sepanjang margo medialis scapulae,
dari angulus superior sampai inferior. Untuk fungsi sikatnya, dia ini menarik skapula ke depan dan juga menahan skapula pada dinding toraks, dan jika rusak dapat menyebabkan skapulanya alata. Lanjut, di sini ada musculus subscapularis nih. Untuk subscapularis ini dia berasal dari fossa subscapularis pada permukaan anterior scapula. Lalu untuk insersionya pada tuberculum minus humeri dan sebagian kapsul sendi bahu. Untuk fungsi sikatnya, dia ini ada rotasi medial bahu dan untuk membantu menstabilkan sendi bahu. Lanjut, di sini kita ke musculus supraspinatus. Untuk musculus supraspinatus, dia ini untuk oligonya berasal dari fossa supraspinata. Nih di sini untuk insersionya pada tuberculum majus humeri, tepatnya di bagian fasa superior nih di sini. Lalu untuk fungsinya dia membantu abduksi awal lengan dan juga menstabilkan sendi bahu. Baik, di sini untuk oligonya dia ada di fossa supraspinata scapula. Lalu untuk insersionya dia ada di tuberculum majus humeri, tepatnya di bagian fase superior, dan untuk fungsi sikatnya dia akan membantu abduksi awal lengan dan menstabilkan sendi bahu. Lalu kita ke musculus infraspinatus. Di musculus infraspinatus, dia ini oligonya dari fossa infraspinata scapula. Lalu untuk insersionya pada tuberculum majus humeri. Fungsinya untuk rotasi lateral lengan dan stabilisasi sendi bahu. Lalu di sini juga yang terakhir ada musculus teres minor dan juga teres mayor. Kita bahas teres minor terlebih dahulu ya. Untuk teres minor di sini untuk oligonya dia dari 2/3 bagian lateral margo lateralis scapula. Lalu untuk insersionya dia ada pada tuberculum majus humeri facet inferior, dan untuk fungsi sikatnya dia akan rotasi lateral lengan dan juga membantu adduksi lengan. Lalu untuk nanti yang teres mayor, dia ini oligonya dari 2/3 bagian lateral margo lateralis scapula, dan untuk insersionya dia ada pada tuberculum majus humeri facet inferior. Lalu untuk fungsi sikatnya rotasi lateral lengan dan juga membantu adduksi lengan. Untuk yang teres minor. Lalu ini untuk yang teres mayor. Ini dia lebih di bawah posisinya. Tuh. Lebih di bawah.
Lanjut, sekarang kita akan membahas yang di lengan atas ya. Untuk yang di lengan atas nih, untuk overview-nya ini seperti ini. Untuk otot-otot yang ada di lengan atas. Kita akan bahas satu persatu dulu ya teman-teman. Nih, yang pertama ada musculus coracobrachialis. Nah, untuk musculus coracobrachialis ini dia oligonya dari processus coracoideus, scapula, lalu bersama dengan caput breve dan musculus biceps brachii. Lalu untuk insersionya pada pertengahan medial di humerus. Lalu untuk fungsinya, dia ini membantu fleksi dan juga aduksi lengan pada sendi bahu, dan juga dia berperan sedikit dalam menstabilkan kepala humerus di cavitas glenoidalis. Lanjut kita ke musculus brachialis nih. Untuk musculus brachialis, dia ini oligonya dari permukaan anterior humerus, terutama pada bagian distal, dan insersionya pada tuberositas ulnae dan processus coronoideus ulnae. Untuk fungsinya, dia ini merupakan flexor utama pada sendi siku. Nih, flexor utama pada sendi siku. Dan dia ini lebih kuat dibanding biceps brachii karena dia bekerjanya murni pada artikulasi humero-ulnaris. Lanjut, di sini ada musculus biceps brachii. Nah, untuk musculus biceps brachii ini, dia ini terdiri dari 2 kepala nih. Yaitu biceps brachii caput longum dan juga caput brevis. Nah, untuk oligo caput longum, dia ini di tuberculum supraglenoidale scapula melalui labrum glenoidale nih. Lalu untuk oligo yang caput brevis dari processus coracoideus scapula. Untuk insersionya ada di tuberositas radii dan aponeurosis bicipitalis nih, fascia antebrachii. Fungsinya untuk fleksi siku, lalu dia juga untuk supinasi lengan bawah, dan fungsi paling kuat pada saat siku difleksikan. Dan dia ini membantu fleksi bahu terutama pada caput brevis. Lanjut, kita yang terakhir ada musculus triceps brachii. Nah, untuk musculus triceps brachii ini, dia ini terdiri dari 3 kepala, yaitu yang oligo caput longum. Dia ini ada di tuberculum infraglenoidalis scapulae. Lalu untuk oligo caput lateral di permukaan posterior humerus dan di atas sulcus nervi radialis. Lalu yang ketiga ada oligo caput medial. Ini di permukaan posterior humerus di bawah sulcus nervi radialis. Nah, untuk insersionya mereka semua ada di olecranon ulnae dan fascia antebrachii. Nah, untuk fungsinya dia ini sebagai ekstensor utama sendi siku, caput longumnya juga bisa membantu ekstensi dan aduksi bahu. Lanjut, di sini kita akan membahas otot pada lengan bawah. Nah, untuk otot di lengan bawah ini lumayan banyak ototnya. Kita akan bahas satu persatu ya, dan pelan-pelan nih karena agak banyak juga nih. Untuk overview-nya seperti ini. Nah,
kita bahas satu persatu. Wow. Nah, nih yang pertama ada musculus pronator teres nih di sini nih, pronator teres. Dia ini teres, dia jadi menyilang, agak ya miring menyilang ya. Nah, untuk oligonya dia ada di kaput humeral, di epicondylus medial, lalu juga ada di kaput ulnar, di processus coronoideus di bagian ulnanya. Lalu untuk insersionya ada di pertengahan lateral radius. Untuk fungsinya dia ini membantu pronasi lengan bawah dan juga membantu fleksi pada siku. Lanjut, kita ke musculus flexor carpi radialis nih. Untuk musculus flexor carpi radialis, untuk oligonya dia ada di epicondylus medialis humeri. Lalu untuk insersionya ada di basis ossa metacarpalia 2 dan juga 3 di sebelah sini. Lalu untuk fungsinya dia ini untuk fleksi pergelangan tangan dan juga abduksi deviasi radial pada bagian tangan nih. Lalu di sini ada musculus palmaris longus nih. Untuk musculus palmaris longus, dia itu untuk oligonya ada di epicondylus medial humeri dan juga insersionya di aponeurosis palmaris nih. Lalu untuk fungsinya dia ini membantu fleksi pergelangan tangan dan mengencangkan aponeurosis palmaris. Dia ini enggak selalu ada sih pada semua orang. Oke, lanjut kita ke musculus flexor carpi ulnaris nih. Untuk musculus flexor carpi ulnaris ini, dia ini oligonya ada di kaput humeral, epicondylus medialis, humeri, dan juga kaput ulnare di olecranon dan juga margo posterior pada bagian ulna. Untuk insersionya ada di ospiciform, hamatum, dan juga basis metacarpal kelima. Untuk fungsinya dia ini adalah fleksi pergelangan tangan dan juga aduksi deviasi ulnar pada tangan. Lalu kita ke musculus flexor digitorum superficialis nih. Untuk musculus flexor digitorum superficialis, untuk oligonya dia ada di kaput humero-ulnare nih di sini. Dia ini ada di epicondylus medialis humeris dan processus coronoideus ulna. Lalu untuk insersionya ada di palang media jari ke 2-5. Dan ini 4 tendonnya nanti membelah menjadi huruf Y. Nah, untuk fungsinya dia ini nanti akan fleksi sendi interphalangeal proksimal, fleksi metacarpophalangeal, serta fleksi pergelangan tangan. Selanjutnya di sini ada musculus flexor digitorum yang bagian profundus nih. Dia ini untuk oligonya ada di 3/4 bagian proksimal, facies anterior dan media ulnae serta membrana interosea. Lalu untuk insersionya dia ada di basis palang distal, jari kedua sampai 4 dan 4 tendon. Untuk fungsinya fleksi sendi interphalangeal distal dan juga fleksi metacarpophalangeal dan juga pergelangan tangan. Lalu selanjutnya di sini kita ke musculus flexor pollicis longus. Nih. Untuk musculus flexor pollicis longus, dia ini
Untuk oligonya ada di facies anterior radius dan juga membrana interosea. Lalu untuk insersionya nih yang beda. Untuk insersionya dia ada di basis palang distal ibu jari atau pollux di sini insersionya. Fungsinya untuk fleksi ibu jari di semua sendi metacarpophalangeal dan juga interphalangeal. Lanjut, di sini kita akan ke musculus pronator quadratus nih. Untuk musculus pronator quadratus ini, dia ini untuk oligonya ada di 1/4 distal ulnae di permukaan anterior, dan untuk insersionya 1/4 distal radius permukaan anterior juga. Nah, untuk fungsinya untuk pronator utama lengan bawah, dan juga dia ini lebih kuat dan konstan dibandingkan pronator teres. Lanjut kita ke musculus brachioradialis. Nah, untuk musculus brachioradialis ini, untuk oligonya dia ada di margo lateralis humeri di bagian distal dan septum intermusculare laterale. Nah, untuk insersionya ada di processus styloideus radii. Dan untuk fungsinya, dia ini untuk fleksi siku, terutama saat di lengan bawah dan dalam posisi setelah pronasi. Seperti posisi handshake kayak salaman gitu. Lanjut kita ke musculus extensor carpi radialis yang longus. Nih, yang sebelah sini. Nah, dia ini untuk oligonya ada di margo lateralis humeri di bagian distal dan epicondylus lateralis nih. Dan untuk insersionya ada di basis os metacarpale kedua, dan fungsinya ini untuk ekstensi pergelangan tangan, abduksi, dan deviasi radial. Lanjut kita ke musculus extensor carpi radialis yang brevis nih. Untuk yang brevis, dia ini untuk oligonya ada di epicondylus lateralis humeri, dan juga insersionya ada di basis os metacarpale ketiga nih, sebelah sini. Lalu untuk fungsinya, dia ini ekstensi pergelangan tangan dan juga membantu abduksi. Lalu kita ke musculus supinator. Nah, untuk musculus supinator ini, dia ini untuk oligonya ada di epicondylus lateralis humeri dan ligamentum collateralis radialis, ligamentum annulare radii, dan juga crista supinator pada ulna nih. Lalu untuk insersionya ada di permukaan lateral radius dan juga di bagian proksimal ya. Nah, untuk fungsinya dia ini untuk supinasi pada lengan bawah. Dan terutama dia bila sikunya dalam keadaan ekstensi. Lalu kita ke musculus extensor carpi ulnaris. Untuk musculus extensor carpi ulnaris, dia ini oligonya ada di epicondylus lateralis humeri dan juga ada di margo posterior ulnae nih di sini. Lalu untuk insersionya ada di basis os metacarpal kelima. Untuk fungsinya dia ini ekstensi pergelangan tangan dan juga aduksi. Lalu ada musculus extensor digitorum.
Ini untuk musculus extensor digitorum. Dia ini untuk origonya ada di epicondylus lateralis humeri, dan juga untuk insertionnya ada di basis palang medial distal jari ke-2 sampai ke-5. Dan untuk fungsinya dia ini untuk ekstensi jari ke-2 sampai 5 pada metacarpopalangeal dan interpalangeal, dan juga dia membantu ekstensi pergelangan tangan. Lalu kita ke musculus extensor digiti minimi nih. Untuk musculus extensor digiti minimi ini untuk oligonya ada di epicondylus lateralis humeri, dan juga untuk insertionnya ada di extensor expansion jari ke-5 atau di kelingking. Nah, untuk fungsinya ekstensi jari kelingking dan juga membantu ekstensi pergelangan. Tuh. Jadi dia cuma di kelingking doang tuh. Lalu kita ke musculus extensor indicis. Nah, untuk musculus extensor indicis, oligonya ada di fascias posterior ulnae di bagian distal dan juga membrana interosea. Lalu untuk insertionnya ada di extensor expansion jari ke-2 atau telunjuk. Fungsinya untuk ekstensi jari telunjuk secara spesifik dan juga membantu ekstensi pergelangan. Lalu kita ke musculus abductor pollicis longus. Nah, di sini untuk musculus abductor pollicis longus untuk oligonya ada di fascias posterior ulnae dan juga radius di bagian proksimal dan membrana interosea. Lalu untuk insertionnya ada di basis os metacarpal 1. Untuk fungsinya dia ini untuk abduksi ibu jari di di carpo metacarpal joint. Nah, juga dia membantu ekstensi pergelangan tangan. Lalu kita ke musculus extensor pollicis brevis nih. Untuk musculus extensor pollicis brevis, dia ini untuk oligonya ada di fascias posterior radius di bagian distal dan juga membrana interosea. Lalu untuk insertionnya ada di basis palang proksimal ibu jari. Fungsinya untuk ekstensi ibu jari pada metacarpopalangeal dan membantu abduksi pergelangan tangan. Yang terakhir ada musculus extensor pollicis longus. Nih di sini. Untuk ini, untuk oligonya dia ada di fascias posterior ulnae dan juga membrana interosea di bagian tengah. Lalu untuk insertionnya ada di basis palang distal ibu jari, dan untuk fungsinya dia ini untuk ekstensi ibu jari pada semua sendi dan juga membantu ekstensi pada pergelangan. Oke, lanjut kita ke musculus yang ada di bagian tangan. Yang pertama, di sini ada musculus abductor pollicis brevis. Nah, untuk musculus abductor pollicis brevis, untuk oligonya dia ada di retinaculum retinaculum flexorum dan di tuberculum tulang scaphoideum dan juga tulang trapezium nih. Untuk insertionnya ada di basis palang proksimal ibu jari pada sisi radial. Nah, untuk fungsinya dia ini mengabduksi ibu jari pada sendi metacarpal dan juga metacarpofalangeal serta membantu gerakan oposisi ibu jari. Lanjut kita ke musculus flexor pollicis brevis.
Nah, dia ini untuk oligonya ada di retinaculum, flexorium, dan juga tulang trapezium. Untuk insersionya di sepanjang sisi lateral tulang metakarpal pertama, yaitu ibu jari. Untuk fungsinya yaitu menarik ibu jari melintasi telapak tangan untuk melakukan gerakan oposisi, sehingga ibu jarinya dapat menyentuh jari-jari lainnya. Lanjut, di sini ada musculus opponens. Untuk musculus opponens ini oligonya ada di retinaculum, flexorium, dan juga tulang trapezium. Untuk sensionya ada di sepanjang sisi lateral tulang metakarpal pertama ibu jari. Untuk fungsinya dia ini menarik ibu jari melintasi telapak tangan untuk melakukan gerakan oposisi, sehingga ibu jarinya dapat menyentuh jari-jari lainnya. Ini yang musculus opponens. Lalu di sini ada musculus adductor pollicis. Nih, untuk musculus adductor pollicis ini untuk oligonya, dia ini ada di kepala oblik berasal dari basis tulang metakarpal kedua dan ketiga serta tulang capitatum. Dan juga kepala transversum berasal dari sepanjang tulang metakarpal ketiga. Lalu untuk insersionya ada di basis falang proksimal ibu jari pada sisi ulnar melalui tulang sesamoid. Untuk fungsinya dia ini mengaduksi ibu jari sehingga ibu jarinya mendekat ke telunjuk. Otot ini penting untuk kekuatan genggaman tangan. Lanjut, di sini ada flexor digiti minimi. Nah, untuk flexor digiti minimi ini, dia ini oligonya ada di retinaculum, flexorum, dan hamulus tulang hamatum. Untuk insersionya di sini dia ada di basis falang proksimal jari kelima atau jari kelingking. Untuk fungsinya dia ini melakukan fleksi jari kelima pada sendi metakarpal falangeal. Lanjut, di sini ada abductor digiti minimi. Nah, ini untuk oligonya ada di os pisiform dan tendon otot flexor carpi ulnaris dan retinaculum flexorium. Untuk insersionya ada di basis falang proksimal jari kelima dan sisi ulnar serta ke dalam ekstensi ekstensor ekspansi jari kelima. Nah, untuk fungsinya dia mengabduksi jari kelima menjauhi jari keempat pada sendi metakarpal falangeal dan juga membantu fleksi sendi metakarpal falangeal jari kelima dan juga membantu ekstensi sendi interfalangeal proksimal dan distal jari kelima melalui perlekatan ke ekstensor ekspansi. Lanjut, di sini ada musculus opponens digiti minimi. Untuk oligonya ada di retinaculum, flexorium, dan hamulus tulang hamatum. Untuk insersionya di sepanjang sisi medial tulang metakarpal kelima dan fungsinya untuk menarik tulang metakarpal kelima ke area tengah sehingga memungkinkan gerakan oposisi jari kelingking terhadap ibu jari. Di sini selanjutnya ada musculus palma interosei. Dia ini oligonya permukaan sisi medial atau lateral tulang metakarpal kedua, keempat, dan kelima. Otot ini selalu berasal dari sisi yang menghadap ke area jari tengah. Untuk insersionya ada di basis falang proksimal jari kedua, keempat, dan kelima serta pada ekstensor ekspansi jari tersebut. Untuk insersionya, untuk fungsinya mengaduksi jari-jari ke arah jari tengah. Selanjutnya ada musculus dorsal interosei. Untuk oligonya dari kedua sisi yang berdekatan dengan tulang metakarpal pertama hingga kelima. Untuk insersionya ada di basis falang proksimal jari kedua, ketiga, keempat serta ekstensor ekspansi jari tersebut. Untuk fungsinya mengabduksi jari-jari menjauhi jari tengah. Yang terakhir ada musculus lumbricalis. Nah, untuk musculus lumbricalis ini, untuk oligonya dia ini dari tendon otot flexor digitorum profundus. Untuk insersionya pada ekstensor ekspansi jari kedua hingga jari kelima. Lalu untuk fungsinya dia ini melakukan fleksi pada sendi metakarpal falangeal jari kedua sampai kelima, lalu melakukan ekstensi pada sendi interfalangeal proksimal dan interfalangeal distal jari kedua sampai kelima, dan juga membentuk gerakan khas yang disebut posisi intrinsik plus, yaitu sendi metakarpal falangeal fleksi sementara sendi interfalangealnya ekstensi. Baik, teman-teman, untuk materi miologi pada ekstremitas superiornya sudah selesai. Sebelumnya saya minta maaf kalau ada salah-salah kata dan juga mungkin banyak kekeliruan karena saya juga masih belajar. Nanti kita belajar bareng-bareng ya, dan untuk jika ada kekeliruan bisa dikoreksi ya teman-teman. Selanjutnya terima kasih teman-teman, semoga kita ketemu di materi selanjutnya.